warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Askilah dengan NIM 111230031. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial menggunakan software Setlock. Nah, di sini saya sudah membuka software Setlocknya dan sudah memiliki data. Lalu, hal yang pertama kali kita lakukan adalah pergi ke opsi tools, lalu pilih yang preference. Nah, pada tabel header ini kita tulis dengan judul yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan judul analisis stratigrafi. Lalu untuk starting point biarkan saja 0, incrementnya biarkan saja 1, lalu paleo current value-nya itu biarkan numbers only, dan text alignment-nya kita ganti menjadi center. Nah, karena dari data litologi yang kita miliki itu terdapat batuan karbonat, batuan sedimen silisi, batuan vulkanik, kita menggunakan grain size-nya itu yang limestone and mud or sand or gravel. Nah, untuk skalanya kita pilih yang 1:50. Nah, untuk skala ini tuh terserah kita mau menggunakan berapa aja, tapi di sini nih saya pakai yang 1:50. Nah, untuk kolom yang kita gunakan itu saya pertama menggunakan age formation, lalu pakai grain size, litologi. Nah, di sini karena terdapat corrected depth, depositional fase dan description, maka kita tambahkan other 1, other 2, dan other 3. Kita rename aja. Ini kita pakai correct. Lalu untuk yang other 2 juga kita rename. Untuk other ini kita rename sama judul tabel yang kita pengen pakai. Nah, ini kita urutin. Dari yang pertama itu ada age, lalu formation, lalu yang ketiga itu correction depth, lalu ada grain size, selanjutnya ada litologi, lalu ada description, dan yang terakhir itu depositional fase. Kita apply, lalu oke. Ini corrected depth-nya kita kecilin aja, cukup segini. Lalu untuk litologi agak diperbesar dan depositional fasenya juga diperkecil aja. Dan karena untuk si deskripsi kita membutuhkan banyak, jadi agak diperlebar aja. Nah, diperhatikan semuanya untuk tidak melewati garis putus-putus yang ada di sini, karena ukuran ini sudah sesuai dengan kertas A4. Nah, selanjutnya kita add bed saja, dan di sini kita masukkan data-data yang ada. Nah, pertama untuk yang thickness pertama ini kita pakai 314. Untuk base boundary-nya kita pakai yang sharp karena tidak ada keterangan erosional, maka kita pakai yang sharp saja. Lalu litologinya kita pakai, karena di sini waxstone, waxstone itu merupakan batuan karbonat, maka kita pilih yang karbonat, pilih yang waxstone. Dan untuk grain size-nya itu kita pilih yang, karena dia batuan karbonat kita pakai yang limestone. Di sini kita pilih yang si waxstone. Nah, untuk simbol embed-nya ini biasanya kita gunakan untuk si struktur yang kita temukan di lapangan. Tapi karena tidak ada, tidak usah. Untuk struktur dan fosilnya juga tidak perlu, dan bioturbasinya juga tidak usah. Untuk age-nya kita pakai sesuai data, yaitu Oyo formation. Maaf, untuk age-nya itu adalah early sampai middle Miocene. Lalu untuk formation-nya baru Oyo formation. Selanjutnya yang ke other, ini description litologi, kita copy aja langsung. Dan depositional fasenya juga tinggal kita copy. Corrected depth-nya juga masukin tadi yang 314. Kalau udah semua tinggal di oke aja. Seperti ini. Lakukan hal yang sama ke si data-data yang ada. Lanjut ke
lapisan kedua itu 202. Karena di sini keterangannya erosional, kita pakai yang erosional. Lalu litologinya adalah calcareo sandstone. Jadi ini tuh batuan sedimen tapi bersifat karbonatan. Jadi pertama kita pakai yang basic terlebih dahulu. Lalu di sini kita pilih yang sandstone. Nah, di sini karena bersifat karbonatan, kita pakai si litologi kedua. Kita karena dia sifatnya karbonatan, kita di sini pakai yang basic aja, pilih yang limestone. Untuk persentasenya kita naikkan jadi 10. Nah, grain size-nya sendiri kita pakai yang very fine sand, very fine. Lalu tidak ada keterangan struktur, langsung aja ke age. Age-nya itu early Miocene dan formation-nya itu Sambipitu formation. Lanjut ke other, description litologi kita masukin, depositional fasenya juga, dan untuk corrected depth-nya langsung masukin 202. Oke, hasilnya akan seperti ini kalau kita menggunakan litologi 1 dan litologi 2. Ini menandakan bahwa si lapisan ini merupakan batuan sedimen, batu pasir yang bersifat karbonatan. Lanjut kita ke lapisan ketiga. Ketebalannya adalah 195. Lalu base boundary-nya kita pakai yang sharp karena tidak ada keterangan erosional. Untuk litologinya sendiri itu adalah breksi, jadi kita pilih yang other, pilih yang breksi. Lalu untuk ukuran butirnya sendiri adalah granul. Tidak ada keterangan struktur, fosil, dan bioturbasi, maka lanjut aja ke age. Age-nya itu early Miocene. Dan untuk formation-nya adalah Ngelanggeran formation. Lanjut ke other, deskripsi litologi kita copy. Untuk depositional fasenya tidak ada, jadi kita kosongin. Terus corrected depth-nya juga 195 ya. Kita cek lagi. Oke, sudah. Kita lanjut ke lapisan selanjutnya, lapisan keempat. Untuk tebalnya itu 368. Base boundary-nya tidak ada, jadi tidak ada keterangan erosional, jadi kita pakai yang sharp. Lalu di sini adalah tufaceous sandstone, seperti tadi kasusnya sama yang si batu pasir karbonatan. Kita pakai basic terlebih dahulu, pilih yang sandstone. Dan untuk litologi kedua, karena dia tufaceous, kita pakai other dan pilih yang fine ash. Selanjutnya untuk ukuran butirnya, lihat dari data itu medium. Dan di sini ada struktur lamination, jadi kita pilih simbol in-bed, sedimentary structure, dan kita pilih yang horizontal planar lamination. Lalu strukturnya tidak ada, bioturbasinya juga tidak ada. Lanjut ke age, yaitu early Miocene. Formationnya yaitu semilir formation. Lalu other, copy depositional fasenya juga. Corrected depth-nya kita masukkan lagi 368. Oke. Lanjut ke lapisan terakhir, itu adalah si tuf. Jadi kita masukin juga ketebalannya terlebih dahulu, itu 211. Base boundary-nya sharp. Lalu untuk litologinya basic, kita pilih yang other. Lalu fine ash. Tetapi karena di sini adalah coarse ash, jadi kita langsung pilih aja yang coarse ash. Lalu untuk keterangan si
ukuran butirnya itu kita pakai yang coarse. Nah, seperti ini. Lalu untuk simbol embednya sama seperti yang lapisan sebelumnya, kita pakai yang horizontal planar. Untuk age-nya itu early Miocene. Formationnya itu similar formation. Lalu ke other, seperti biasa kita copy. Oke, sudah. Ini lalu volcanism period, dan si corrected depth-nya 211. Oke, sudah semua kita masukkan. Lalu jangan lupa disimpan dengan cara file export log. Di sini kita pilih aja, kita ketik judulnya, lalu di sini kita pilih mau PDF, JPG, SVG atau CSV. Lalu kita save aja. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.